Apa itu? Siapa sih itu? Anak setan. Anak-anak di ujung jalan situ kali. Mereka sering begini. Nggak tahu juga ya. Mungkin mereka lagi mabuk kali. Pengen jahil aja. Apalagi ngeliat mobil tamu malam-malam begini masih ada, Mas. Kayak zaman dulu aja. Ada tamu digangguin. Saran saya Mas pulang aja dulu deh. Loh, kalau ada apa-apa dengan kamu? Ya tapi kan Mas nggak mungkin semalaman di sini. Lagian ngapain kamu tinggal di daerah semacam ini? Kok nggak pindah aja? Saya di sini kan nggak sendirian, Mas. Udah 2 tahun saya di sini. Tetangga kiri kanan juga kenal sama saya. Kalau ada apa-apa mereka suka bantu kok. Kelvin, mati. Malam-malam tidur. Ayo, Ma. Maaf ya, kemalaman. Mestinya tidur aja duluan. Gimana saya tidur, Mas? Tidur juga nggak tenang. Habis saya nelfon-nelfon nggak pernah masuk-masuk. Handphonenya juga nggak bisa dipakai. Emang tinggalnya di mana? Siapa sih? Keluarga korban tabrak Jamal. Oh, jauh sekali. Apa sih namanya? Cisolok apa? Daerah Pelabuhan Ratu. Dari jalan raya masih masuk 10 kilo. Tapi semua beres kan, Mas? Iya, beres. Keluarganya bisa terima. Mereka anggap itu sebuah musibah. Namanya juga kecelakaan. Mereka nggak nuntut apa-apa. Malah tadinya waktu saya kasih uang santunan, mereka nolak. Tapi setelah saya bujuk, saya adakan pendekatan, akhirnya terima juga. Ya udah, nggak apa-apa kan? Anak-anak gimana? Nggak apa-apa sih. Cuma Calvin aja nggak mau makan, nungguin Mas pulang. Tapi akhirnya mau makan kan? Iya, setelah kelaparan. Tadi saya pergokin, baru disko di kamar. Loh, tapi udah tidur kan? Saya suruh dia tidur. Baik banget, Ma. Iya dong, semalam Mas pulangnya telat. Sekarang harus berangkat pagi-pagi, jadi sarapannya mesti cukup. Cukup. Ini sih kebanyakan. Ntar malah ngantuk. Ya tidur aja di mobil. Tidur. Terus siapa yang nyetir? Mas cari dong pengganti Jamal. Kan capek kalau nyetir sendiri. Ada sih beberapa supir cadangan di kantor. Tapi untuk sementara biar saya bawa sendiri deh. Ya kalau bawa sendiri hati-hati ya Mas. Dan yang ini mesti habis diminum.
Ya, kalau nggak keburu kenyang. Biar sedikit diminum dong, Mas. Masih janji sama orang pagi-pagi. Lo orangnya mau berangkat ke Jepang, jadi harus pagi-pagi. Kelvin, kok tidur lagi sih? Katanya mau sarapan sama Papa. Yuk, Papa udah mau berangkat tuh. Kalau mau digedein hurufnya gimana? Gede amat. Hai, pagi-pagi sekali, Mas. Semalam saya nggak bisa tidur. Mikirin kamu, takut ada apa-apa. Bisa aja, ya masuk. Duduk dulu, Mas. Mau minum apa? Gampang, ntar aja. Bentar ya. Halo, ya betul. Kenapa? Jangan begitu dong, Pak. Jangan mentang-mentang saya perempuan, terus Anda mau gertak saya. Iya jelas dong saya marah. Dari dulu kan saya udah bilang bahwa saya hanya mau berurusan dengan Pak Wiki. Dengan Anda saya nggak punya urusan. Kalau memang Anda mau menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, selesaikan dulu deh sengketa Anda dengan Pak Wiki, ya. Biar Pak Wiki yang berurusan dengan saya. Sorry ya, Mas. Urusan rumah ini. Ada apa sih? Nggak tahu lah, Mas. Pak Ramli suruh saya pergi dari rumah ini secepatnya. Dia bilang dia tidak pernah kontrakin kepada siapa-siapa. Loh, Padahal saya udah bayar full kepada Pak Wiki. Ternyata Pak Ramli itu adalah kakaknya Pak Wiki, Mas. jadi rumah ini punya siapa? Nggak tahu lah, Mas. Bingung saya. Pak Ramli bilang dia punya anak buah yang banyak dan punya backing orang yang kuat lah. Mulai neror dia. Teror. Lihat tuh semalam. Kalau mereka mau main kasar, saya juga nggak bisa apa-apa, Enggak, Mas. Mel. Enggak bisa. Kamu jangan diem aja. Ya kan Mas tahu saya sendirian di sini. Mau bagaimana lagi? Kamu nggak sendirian, Mel. Ada saya di sini yang setiap saat siap membantu kamu. Kok Mas memperhatikan saya begitu banget sih? Karena saya nggak bisa ngelupain kamu. Apalagi ninggalin kamu. Saya sayang kamu. Saya belum bikin minuman ya. Bentar ya. Idi. Kok gitu sih, Mas? Dari dulu nggak berubah minum tehnya. Gitu gimana? Iya gitu bunyi. Emang ada yang aneh? Saya nggak bilang ada yang aneh. Habis? Lucu aja. Minum teh aja kok lucu. Gimana kalau saya ngelawak? Jangan-jangan malah nggak lucu lagi. Mas berangkat jam berapa? Sebentar lagi. Kamu sendiri nggak berangkat? Kemana? Salon? Oh, salon saya ntar buka jam 10. Sekarang baru jam berapa? Iya. Tadinya saya mau ngajak sama-sama. Sekalian saya pingin lihat kayak apa sih salon kamu. Salon saya kecil, Mas. Malu ah. Emang kenapa?
Jadi Mas datang ke sini sengaja mengajak saya pergi bareng-bareng ya? Ya, antara lain. Yang lainnya apa? Ya, ada sesuatu yang saya mau bicarakan. Ntar kalau saya harus jawab, terus jawabannya panjang, Ya. Mas terlambat Ya, ke tapi saya- kantor. Mau bicara sesuatu. Udahlah Mas. Makin sering kita ketemu, makin nanti Ya. terjadi. Nanti malam saya datang lagi. Mas? Hati-hati ya. Selamat ulang tahunnya, Jo. Kamu jahat. Kamu tuh jahat banget sih. Buka dong kadonya. Pegangin dong. Mas sebenarnya mau nanya apa sih? Saya? Oh. Hanya mau nanya-nanya. Apaan tuh? Boleh aja sih. Asal jangan nanya masa lalu ya. Loh, kenapa Mas? Enggak, saya pengen tanya. Ya, gitu. Pengen tanya masa lalu kamu. Terus? Ya,
Kok tiba-tiba waktu itu kamu ngilang sih? Gimana ya? Sulit Mas saya jawabnya. Kenapa? Bertahun-tahun loh saya. Pengen sekali tahu jawabannya. Gimana ya Mas? Rasanya saya nggak bisa jawab tentang masa lalu saya yang sangat sakit buat saya loh Mas. Ya, Saya nyakitin kamu. justru waktu sama Mas dulu banyak sekali kenangan yang indah. Thanks. Sebaiknya kamu pindah rumah. Yang lebih enak, lebih nyaman. Sayang kan Mas, masih beberapa bulan lagi kontrakannya. Daripada kamu dalam bahaya. Hubungi saya nih. Di kantor atau di handphone ya. Oke? Ya. Kevin, apa-apaan sih kamu? Sini dulu. Kok tambah gede marahnya tambah jelek gini sih? Mama nggak mau beresin ya. Mbak juga nggak boleh beresin. Harus kamu sendiri yang beresin. Kevin, Kevin, di mana kamu? Kevin, ayo keluar Kevin. Mama, Kamu nih kenapa? Kamunya apa sayang? Kevin mau makan sama papa. Iya papa nggak usah ditungguin. Nanti kalau kamu tungguin, kamu bangunnya siang lagi. Tadi papa telepon katanya kamu suruh makan sendiri, nggak usah tungguin papa. Kenapa papa nggak ngomong sendiri sama Kevin? Iya kan papa ada rapat, ketemu sama teman-temannya. Bodoh. Pokoknya kalau papa nggak pulang malam ini, Kevin nggak mau ngomong sama papa lagi. Mar, duduk Mar. Kalau nggak salah, kita pernah beli rumah di daerah Ramangun. Betul, Pak. Yang tadinya untuk Mr. Steven itu kan Iya. Sekarang siapa yang tinggal di sana ya? sudah setahun ini kosong, Pak. Ya, kosong gitu aja. Tapi saya dengar sudah didaftarkan di bursa rumah. Cuman sampai sekarang kayaknya belum ada peminatnya, Pak. Siapa? Dari ibu pak. Ya, tunggu sebentar. Bilang sama Herman, saya mau rumah itu dibersihkan. Kalau ada rusak-rusak sedikit, tolong diperbaikin. Ada saudara saya mau beli rumah itu. Baik, Pak. Ya. Halo sayang. Itu rotinya nggak dibawa. Ah, kelupaan loh. Terus mas sarapannya apa? Saya makan bubur ayam. Kok bubur ayam sih? Emangnya ada warung di situ? Ya, tadi saya sih suruhan office boy untuk beli di belakang kantor. Yang saya tahu di belakang kantor gedung-gedung semua. Emangnya ada warung di situ? Saya sendiri sih belum pernah lihat. Gurunya tesnya datang nggak? Datang. Emang kenapa mas? Oh, enggak. Tanya aja. Mas tadi Mas Asikin interlokal dari Semarang. Katanya minggu depan dia mau datang. Salam dari Mas Asikin buat Mas. Oh, ya. Cuma mau ngasih tahu itu aja. Nanti pulang malam lagi. Oh iya, sebelum konsep tendernya selesai,
mungkin agak sedikit malam. Ya udah deh. Saya cuma mau ngasih tahu itu aja. Oke, sayang. Hati-hati ya, Mas. Yuk. Dah. Ya, dah. Elmi, Iya, Pak. tolong carikan nomor telepon Kiki Salon. Kiki Salon. Iya. Saya tunggu ya. Baik, Pak. Kontraknya bulanan atau tahunan, Ki? Berapa tuh harganya? Wah, mahal juga ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Mama ikut senang, kamu bisa pindah dari tempat yang lama ya. Oke, udah ya. Mama banyak tamu nih. Iya pasti. Iya, yaudah dah. Loh, Mas, kok tahu tempat sini? Saya kan intel. Alvin, kok nyelonong aja sih? Salam dong sama Mama. Kok cemberut aja sih? Loh, Kelvin, Apaan sih, Mah? sini dulu. Ganti baju dulu. Gerah, panas. Biasanya tuh kamu ganti bajunya susah. Sekarang mau buru-buru. Tumben. Ah, Mama. Kamu cemberut gitu. Marah sama siapa sih? Kalau Mama nggak nanya yang macam-macam, Kevin juga nggak akan marah. Kamu pikir Mama nggak tahu? Tadi kan waktu kamu masuk, muka kamu cemberut. Udah deh, Mah. Kamu masih marah ya sama Papa ya? Ayo jawab dulu. Masih marah nggak? Kalau Mama udah tahu, ngapain Mama nanya? Kamu nggak boleh marah terus dong sama Papa. Papa itu kan urusannya banyak. Kalau kita di sini cuma ada Mbak Tesya, Kelvin, Simba. Kalau Papa di kantor kan banyak urusannya. Ngurusin kantor yang di pusat, di Jakarta Barat. Sibuk sama pabriknya, perkebunan. Terus yang di Sumatera, Kalimantan, kan banyak. Kantor Papa yang di Afrika ada nggak? Kamu tuh. Jadi kalau kamu nggak bisa makan malam sama-sama Papa, kamu mesti ngerti dong, ya? Pokoknya kalau Papa nggak mau ngomong sama Kelvin, Kelvin nggak mau ngomong. Kelvin, Kelvin. Loh, Mas, kok berhenti? Mau ngapain kita? Saya mau ngasih sesuatu. Saya suka kamu. Dan saya nggak mau melihat kamu menderita lagi. Iya, tapi ngapain kita kesini? Kamu lihat rumah itu? Iya. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal. Enggak, Mas. Terima kasih. Pikir dulu. Kapan aja kamu mau, kamu boleh ambil. Karena saya nggak mau kamu terusir dari rumah kontrakan itu.
Loh, kok disiapin sih? Saya kan udah bilang nggak usah disiapin makan malam. Mas rapi bener. Habis kerimbat ya? Iya, Di mana? di Shangri-La. Tadi ada lunch dengan teman-teman. Ada salon. Rambut udah gatal. Ya kerimbat aja. Oh. Tadi Kelvin ngamuk lagi ya? Enggak, ngamuk sih enggak. Cuma kata dia nggak mau ngomong lagi sama Mas. Ada aja kan. Mas, supnya jadi dimakan nggak? Ya ntar, ganti baju dulu. Mas, supnya udah Mas. Sekarang marahannya udah dong. Kevin mesti ngomong sama papa. Kalau enggak, uang jajan Kevin 2 minggu mama nggak kasih. Ya, Mama. Lan, ada papa di kamar. Kalau ngomong diatur-atur nggak enak, Mah. Ya nggak usah diatur-atur, ngomong mah ngomong aja. When I fall in love. Sekarang Kevin ke papa ya. Oke. Ayo, nggak apa-apa. Susah, Mah. Kamu ini ngomong aja kok susah. Tanya apa aja kek. Ayo cepet, nanti mama kitik-kitik kamu. Makanya jangan nyuruh-nyuruh. Kalau suruh-suruh makan jadinya susah. Ya, tanya sama papa. Tadi malam ke Hotel Shangri-La ya, Pak. Makannya enak nggak gitu? Hotel apaan? Hotel Shangri-La. Nah, kamu kan tanya sama papa. Itu kamu tanya, ya. Bos, tumben pagi-pagi. Papa tadi malam pulang jam berapa, Pak? Jam berapa ya? Jam 11 kayaknya. Papa enak nggak makan siang di Hotel Shangri-La? Shangri-La, Papa nggak makan di sana. Loh, Ayo, papa makan Shangri-La. kata Mama, Papa makan siang di Hotel Shangri-La. Enggak, semalam Papa nggak ke Shangri-La. Oh, iya. Enggak, kemarinnya dulu Papa makan di Shangri-La. Kalau kemarin di hotel yang lain. Oh, iya deh. Halo? Amelia, kamu tahu alamat orang yang ngusir kamu itu? Siapa namanya? Ramli. Nggak tahu, Mas. Tapi nomor teleponnya ada. Kenapa sih? Enggak, saya mesti ketemu dia. Memangnya ada apa, Mas? Ya Kurang ajar nggak tuh? kenapa Mas yang kena sasarannya ya? Ya namanya tukang teror. Segala cara akan mereka lakukan. Bisa aja saudara kamu yang tinggal di luar kota, mereka bisa ganggu. Sorry ya, Mas. Gara-gara saya Mas jadi repot. Nggak apa-apa. Yang paling penting sekarang kita mesti bertindak. Saya udah nggak tahu lagi mesti gimana, Mas. Gini. Kamu telepon dia. Janjiin kamu mau ketemu di suatu tempat yang nanti kita pikirkan. Pura-puranya kamu akan negosiasi. Nanti saya datang deh sama teman-teman. Janji lo, jangan bikin keributan, ya? Ya kalau mereka nggak macam-macam. Ibu Amelia? Pak Ramli, Iya, betul. Bapak sendirian?
Ya sendirian dong, masa urusan begini rame-rame. Ibu juga sendirian? Saya temannya Amelia. Sudah 1 bulan ini Amelia tidak tenang tinggal di rumahnya karena kamu selalu neror dia. Maksud kamu apa sih? Aduh, Pak, jangan main tuduh. Yang tidak tenang itu Ibu Amelia tinggal di rumahnya? Apa saya yang jadi tidak tenang tinggal di rumah saya yang sekarang ditempati Ibu Amelia ini? Kan sudah dibilang, kamu harus berurusan dengan siapa nama adik kamu? Vicky. Dia memang kurang ajar. Dia datang ke rumah saya, dia bilang bahwa kontrakannya habis. Makanya saya beri rumah saya suruh ninggalin. Taunya sekarang dikontrakin sama ibu yang namanya Ibu Amelia ini. Dia sekarang ini malah sudah kabur entah kemana. Kabur? Ya, kabur. Makanya saya ini sekarang jadi pusing. Saya sempat berpikir bahwa Ibu Amelia itu ada main dengan Vicky. Tetapi begitu Ibu Amelia itu kepingin ketemu dengan saya baru yakin bahwa Vicky lah yang kurang ajar. Ya, untuk itulah Pak, saya sekarang mohon maaf kepada Bapak. Nggak segampang itu. Persoalannya, teror yang kamu lakukan sudah kelewatan. Saya kalau ditelepon bicara kasar, maaf saja Pak. Saya pikir kalau Ibu Amelia itu sudah sekongkol dengan Vicky. Saya bilang bahwa saya punya backing, saya punya banyak anak buah. Itu hanya gertak sambal saja Pak. Masa orang kurus, kecil kayak saya ini berani? Kalau adu jotos itu ya saya mesti kalah dong Pak. Kalau kamu cuma ngomong, saya bisa maklum. Tapi teror yang kamu lakukan, mecah kaca jendela, coret-coret mobil saya, itu perbuatan kriminal, tahu? Tunggu Pak. Dongeng apa lagi ini? Siapa yang coret-coret mobil orang? Apalagi ngelempar jendela? Itu jendela rumah siapa? Ya rumah Amelia, goblok. Itu kan artinya rumah saya sendiri Pak. Masa saya tega ngelempar rumah saya sendiri? Demi Tuhan deh Pak, saya berani disumpah di masjid, di langit sekalipun, atau di mana saja. Saya nggak pernah melakukan teror itu. Halo, Amelia. Brengsek lu. Siapa ini? Ada apa sih, Mas? Enggak ada apa-apa. Biasa anak-anak pabrik, macam-macam. Malam-malam begini mereka nelfon. Udahlah, biarin aja. Mereka tahu nomor telepon kita dari mana? Saya yang telepon mereka dulu. Emang ada yang penting sih, Mas? Kok harus telepon malam-malam begini? Udahlah, nggak usah dibahas. Tidur yuk. Mel? Amelia?
Halo, Vicky Salon. Iya betul. Ada apa, Pak? Ibu Amelia sudah datang? Belum datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya udah. Ma, ntar malam mama pulang kemana? Ya ke rumah mama dong. Masa ke rumah Kiki terus sih? Oh, mama. Emangnya mama nggak takut sendirian? Kamu kok nanyanya kayak... Kayak siapa? Kayak siapa ya mama? Kayak siapa sih mama? Enggak, setiap orang kalau lihat mama tinggal sendirian selalu nanyanya kayak gitu, Ki. Habis emang aneh sih Maya. Anak sama mama tinggalnya pisah. Ma, Aduh, mamanya kok dicubit. ma, emangnya papa nggak pernah datang? Kok kamu tiba-tiba nanyain papa sih? Ah, mama, orang Kiki cuma pengen nanyain aja nggak boleh. Oh, ngambek. Cantik-cantik gak boleh ngambek dong, sayang. Pagi, Pak. Barusan ada telepon dari Pak Bakri. Bakri, bilang apa dia? Katanya Bapak harus segera ke Cilegon. Loh kenapa? Karyawan pabrik di sana sedang buat kerusuhan, Pak. Ada pesan yang mau disampaikan, Pak? Hati-hati ya sayang ya. Ma, beneran nih nggak perlu ditungguin? Iya, ntar mama berangkatnya habis makan siang. Sekarang mama beres-beres dulu ya. Yuk, cium. Yaudah deh. Dah sayang. Ya mama. Dah.